Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Tamararsa dari PGI 6A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter serta juga contohnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama yaitu tentang nilai religius. Sikap dan perilaku yang patut di ajaran agama yang dianutnya misalnya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu seperti sekarang, melaksanakan puasa, zakat, serta kewajiban lainnya selaku kita sebagai umat Islam di Indonesia ini. Kemudian jujur. Nah, perilaku yang didasarkan oleh untuk upaya untuk menjadikan diri sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Misalnya, jika diamanahi, ia mengatakan hal yang benar, jujur. Apabila ditanya, ia menjawab hal-hal yang jujur tanpa berbohong sedikit pun. Kemudian toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, serta tindakan berbeda dengan orang lain serta dirinya. Apalagi di sekolah itu mempunyai banyak karakter. Nah, misalnya contohnya ada anak-anak yang mungkin berbeda agama dengannya bersekolah di tempat yang bukan non-muslim, maka itu harus saling menghargai. Ada yang berpuasa, maka itu jangan makan di depan orang berpuasa. Kemudian juga disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan tertib serta menaati segala peraturan yang ada. Seperti misalnya di sekolah. Di sekolah itu ada aturan yang harus memakai seragam. Senin, Selasa memakai seragam merah putih. Nah, maka anak-anak harus mematuhinya, tidak boleh dilanggar sebagai bentuk karakter kedisiplinan yang ada pada dalam diri anak itu. Kemudian kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan berbagai ketentuan juga peraturan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya sama. Lalu juga ada kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru atau sesuatu yang sudah dimiliki. Misalnya kreatif yang dimiliki itu misalnya pelajaran seni budaya itu biasanya memiliki keterampilan dalam membuat anyaman. Nah, anyaman itu ada bentuk banyak. Anak-anak bisa memilih sesuai kreativitas mereka. Kemudian juga ada mandiri, yaitu sikap serta perilaku yang tidak mudah bergantung dengan orang lain. Jadi tidak mengandalkan orang lain. Misalnya seharusnya mengerjakan dengan teman atau melihat Google. Itu harusnya mandiri membuka buku. Itu kemudian juga ada demokratif, yaitu cara berpikir, bertindak yang dapat menilai hak sama dan kewajibannya dengan orang lain. Kemudian rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang dapat berupaya untuk mengetahui lebih mendalam, luas tentang sesuatu, tentang cara itu yaitu misalnya di pelajaran, bagaimana sih Bu, apa yang dimaksud dengan misalnya tumbuhan nikotil, motokotil, ataupun pelajaran-pelajaran lainnya yang membuat mereka bertanya, itu disebut dengan rasa ingin tahu. Kemudian semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Kemudian juga ada cinta tanah air, cara berpikir dan bertindak berwawasan sama seperti penjelasan saya tadi, itu dapat memaparkan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri dan juga yang lainnya. Kemudian menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang dapat mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan dapat mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
Jadi tidak boleh ada perasaan iri dengki, apalagi tidak suka melihat orang lain berhasil. Lalu ada juga bersahabat. Bersahabat dengan sikap seperti itu dapat mendorong sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan juga mengakui menghormati orang lain. Lalu juga ada cinta damai, jadi tidak suka bikin onar ataupun seperti tawuran. Kemudian gemar membaca. Nah, jika kita gemar membaca, kita akan memiliki wawasan yang luas, maka kita akan dapat mengajak anak-anak ke perpustakaan. Kemudian peduli terhadap lingkungan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas umum. Kemudian juga ada contohnya coret-coret dinding itu tidak diperbolehkan. Atau seperti lain memetik bunga yang ada di pinggir jalan, padahal itu adalah milik negara atau pemerintah. Ya, itulah sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.